Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah, tidak kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah salat subuh. Dilanjutkan dengan kajian ini, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat semua ini, ya. Amin. Senyambung masih di bulan Syawal, izinkan kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faidin, qul amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau orang Surabaya nyebutnya apa? Kosong ya. Kita orang Surabaya kosong gitu ya. Bagi yang dirahmati Allah, memaafkan sama minta maaf itu sehatan mana? Ayo. Ini kan momen Lebaran ya, masih di bulan Syawal, momen meminta maaf dan memberi maaf gitu. Itu sehatan mana? Ya? Minta maaf. Jadi 3.200 jamaah, ini yang sini minta maaf, yang sini sama minta maaf juga, memberi maaf, guys. Nah, ini coba kita bahas, karena ternyata momen Idul Fitri, momen Lebaran, bahkan nggak pakai itu pun, ketika kita minta maaf, ketika kita memberi maaf, itu efeknya luar biasa buat tubuh kita. Dan nanti orang-orang bertakwa itu beda lagi. Nanti makanya kenapa pertanyaannya sederhana itu. Memberi maaf dan meminta maaf itu lebih sehatan mana? Nanti akan kejawab ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ternyata ketika kita meminta ampun kepada Allah, dan itu kalimat pertama yang kita baca ketika selesai sholat. Ya, setelah salam, kalimat pertama astagfirullahaladzim. Dan ternyata di dunia kedokteran itu ada sebuah statement bahwa istighfar itu menyehatkan. Jadi meminta ampun kepada Allah dalam konteks sebelum minallah, ya kan, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah dengan mengucapkan kalimat astagfirullahaladzim, itu ternyata menyehatkan dan mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nanti ada penjelasannya. Nah, di dunia kedokteran itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada statement atau kalimat seperti itu, istighfar itu menyehatkan, itu harus ada bukti otentiknya, harus ada penelitiannya, harus ada jurnalnya. Pendek kata, harus bisa dijelaskan bagaimana mekanismenya. Jadi di dunia kedokteran itu, terutama kedokteran Islam, saya kepala unit kedokteran Islam FK Unmu Surabaya. Jadi kalau ini musimnya penerimaan mahasiswa baru, monggo kalau ada yang daftar di FK Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya, ya, monggo, ini masih buka ya, masih gelombang 3 kalau nggak salah sekarang ini. Nah, kami yang dunia kedokteran Islam di FK Unmu Surabaya itu mengupas, mencari bagaimana hubungan antara ayat-ayat yang ada di Al-Quran, hadis-hadis sahih itu dengan kedokteran, dengan kesehatan kita. Salah satunya adalah kaitan dengan istighfar. Jadi kesimpulannya di dunia kedokteran Islam, istighfar itu menyehatkan, mampu mencegah penyakit, mampu mengobati penyakit. Sekali lagi, ketika ada kalimat seperti itu harus bisa dibuktikan, gitu ya. Nanti akan ada penelitiannya. Berbeda dengan ketika itu bukan dalam tataran kedokteran. Panjenengan masih ingat ketika boomingnya batu Ponari itu, masih ingat ya? Tahun berapa itu, Pak? Bu? Kira-kira 2010-an ya? Ada anak kecil di mana itu? Di Jombang. Anak kecil di Jombang nemu batu yang katanya itu batu petir. Batu itu kalau dicelupkan air, airnya diminum sembarang penyakit sembuh, pokoknya katanya gitu ya.
Nah ini dalam tataran kedokteran, gimana bisa batu notabene kotor ya dicelupkan ke air, dipegang oleh ponari itu, tangannya kotor. Siapa yang tahu waktu tidur itu ponari itu tangannya kemana-mana, siapa yang tahu? Terus kemudian kok bisa menyembuhkan? Nah, dalam tataran kedokteran, terutama kedokteran Islam itu nggak lama paling hilang sudah itu. Maka betul kan, kemudian setelah sekian bulan selesai, nggak ada. Waktu ponari booming itu kira-kira rumah sakit itu sepi atau ramai? Sepi ya, ke ponari semua ya, pokoknya ropoai ke ponari gitu ya. Di situ itu ada 3 jaringan rumah sakit Muhammadiyah Aisyah, rumah sakit Muhammadiyah Jombang, rumah sakit Muhammadiyah Mojo Agung, RSI Hasanah, itu Mojokerto itu milik Muhammadiyah juga. 3 rumah sakit itu kebetulan saya waktu itu di MKKM, namanya masih MKKM, kalau sekarang MPKU ya. Itu ngecek ke sana, intinya 3 rumah sakit dan rumah sakit lain yang ada di seputaran Jombang, Mojo Agung, Mojokerto itu kebel pasiennya. Pasiennya penuh, selasar jalan itu dipakai bed untuk ngerawat pasien. Jadi diinfus di jalannya rumah sakit, bukan di kamar rumah sakit, karena rumah sakitnya penuh kamarnya itu. Siapa pasiennya? Mereka yang minum airnya ponari terus diare. Mereka yang minum airnya ponari muntah, minum airnya ponari tifus dan seterusnya. Tapi itu kan nggak diekspos. Saat itu yang ada cuma apa? TV, koran, radio, sudah. Coba ponari booming itu waktu zaman sekarang gitu ya, ada TikTok, ada macam-macam, selesai ponari itu. Sebentar saja Islam, karena sudah banyak yang melaporkan, live, ini saya lagi jaga di IGD misalkan. Baru saja minum airnya ponari terus muntah-muntah, gak selesai-selesai sampai sekarang, kemudian dibawa ke IGD, selesai. Berbeda, artinya yang gitu itu akan tidak bisa dijelaskan. Maka fenomena saja itu hilang. Selepas ponari apakah panjenengan masih ingat? Setelah booming ponari itu kemudian ada booming air sumur Tiban yang ada di Pacar Keling. Kalau nanti panjenengan browsing coba, mungkin ada ya. Di situ itu ada rumah sakit bersalinnya Muhammadiyah Pacar Keling itu. Itu ya sama, ruame juga saat itu. Ketika air sumur itu booming gitu, atau viral bahasa sekarang. Nah, gitu-gitu tidak bisa dijadikan pegangan. Berbeda dengan di dunia kedokteran. Panjenengan waktu kecil dulu, kalau masih ingat ya, panjenengan kecil dulu panas oleh ayah bunda panjenengan diberi obat apa? Waktu panas itu. Minumnya apa? Bodrexin. Waktu jenengan kecil itu panas diberi bodrexin. Jenengan nikah, jenengan punya anak, artinya sekitar 20 tahun kemudian, ya, anak jenengan panas diberi apa? Ya bodrexin. Jenengan punya cucu jenengan panas ya diberi bodrexin. Jenengan punya buyut jenengan panas ya bodrexin. Sekarang pun jenengan panas diberi paracetamol. Bodrexin itu isinya paracetamol. Jadi siapapun yang panas diberi obat paracetamol, minum obat paracetamol, panasnya akan turun. Gimana mekanismenya? Iya, karena siapapun yang minum paracetamol ketika panas, zat aktif paracetamolnya itu akan ngeblok saraf panas yang ada di otak kita, sehingga kemudian panasnya atau suhu tubuhnya turun. Akan seperti itu. Semua berlaku semua dan berlaku terus menerus. Sampai nanti ada penelitian baru yang mengatakan, paracetamol itu nggak aman, betul menurunkan panas tapi nggak aman, bla 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 bla, baru paracetamol dipertimbangkan kembali pemakaiannya. Tetapi sampai sekarang nggak ada hal itu, artinya paracetamol masih menjadi pilihan ketika seseorang itu panas. Sampai sekarang, dan itu ke depan ya tetap seperti itu. Nah, maka ketika ada statement di dunia kedokteran Islam bahwa orang yang meminta ampun atau meminta maaf dalam konteks ini kepada Allah itu menyehatkan. Penelitiannya apa? Apa ada di Quran dan hadis-hadis sahih? Ada.
Di Al-Quran itu surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada 2 poin penting di Al-Anfal 33 itu. Yang pertama, Allah tidak akan menurunkan azab pada sekelompok orang ketika Rasulullah masih hadir di sana, masih ada di sana. Jadi kalau Rasulullah masih membersamai mereka, Allah tidak akan menurunkan azab. Yang kedua, Allah tidak akan menurunkan azab pada sekelompok orang ketika orang itu masih beristighfar, masih meminta ampun kepada Allah. Nah, kita tarik sekarang secara personal. Itu kan sekelompok orang. Jadi kemudian Allah tidak akan mengirimkan azab kepada seseorang ketika Rasulullah masih ada. Konteks sekarang gimana? Apakah terus kemudian menghadirkan Rasulullah itu? Enggak. Konteks sekarang, telaah dalam konteks kedokteran Islam, Allah tidak akan menurunkan azab kepada seseorang ketika orang itu menghadirkan Rasulullah dalam konteks apa? Dalam konteks menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kepada seseorang ketika orang itu masih beristighfar, masih meminta ampun kepada Allah. Jadi korelasinya, azab itu bisa berupa penyakit enggak? Atau penyakit itu disebut azab enggak? Bisa. Maka dalam skup yang lebih spesifik lagi, Allah tidak akan menurunkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Allah tidak akan mengirimkan penyakit kepada seseorang ketika orang itu masih beristighfar. Itu konteks ayatnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian penelitiannya apa? Nanti panjenengan browsing penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan. Ibu-ibu ini pasti sering buka YouTube-nya atau TikTok-nya Dr. Aisyah Dahlan, ya. Dr. Aisyah Dahlan itu ahli neuroscience, meneliti tentang hubungan antara istighfar dan kesehatan. Kesimpulannya, istighfar itu menyehatkan, istighfar itu mampu mencegah sekaligus menyembuhkan penyakit. Lalu bagaimana mekanismenya? Kok bisa seperti itu? Tadi kan paracetamol diminum ngeblok saraf panas, turun panasnya. Nah, bagaimana proses orang beristighfar kok tahu-tahu bisa disehatkan oleh Allah? Ternyata korelasinya dengan sistem pernafasan kita. Jadi pernafasan kita itu dimulai dari mana? Kita bernafas dimulai dari mana? Kita menghirup apa? O2, oksigen. Jadi kita menghirup oksigen masuk ke paru-paru kita, kemudian di paru-paru bagian luar ini nanti bertukar antara oksigen dan yang dikeluarkan apa? Karbon dioksida. Jadi kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Proses itu dimulai ketika kita bernafas itu. Pernahkah panjenengan berpikir kenapa hidung kita mulai menafas kan di hidung ya? Kenapa hidung kita itu menghadap bawah? Pernah berpikir gitu? Ya wis tok pokoke wis diciptakno ngono ya wis diterima ae gitu ya. Kenapa mata kita dua di sini, terus hidung, terus mulut, telinga dua ngedep depan? Kenapa enggak balance gitu ya? Satunya hadap depan, satunya hadap belakang gitu misalkan telinganya itu. Atau matanya ini, mata ini ada kelopak mata, ada alis, ada hidung dan seterusnya itu. Di situ misalkan hidung, kenapa kok menghadap ke bawah? Nanti kalau menghadap atas nanti kena air, kena hujan dan seterusnya. Oh ya, makanya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang menciptakan itu sia-sia. Semuanya proporsi sesuai. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna betul kita ini. Jadi kalau di dunia kedokteran Islam itu Masya Allah, luar biasa. Allah itu menciptakan kita dengan sangat detail. Proporsinya jelas. Dan tidak ada satupun yang tidak berfungsi. Semuanya ada fungsinya.
Maka ketika kemudian hidung kita menghadap ke bawah, kenapa? Ya ternyata oh iya supaya nggak kena air, oh supaya nggak kena keringat dan seterusnya, kemasukan benda-benda yang tidak diinginkan. Makanya Allah kemudian settingkan hidung kita menghadap ke bawah. Lalu kenapa kok lubangnya 2? Isi jaipo gampang, soalnya gawe Gusti Allah itu menciptakan 2 juga sulit gitu. Laki-laki Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak mungkin Allah menciptakan itu sia-sia. Kenapa kok diciptakan lubang hidungnya itu 2? Ternyata fungsinya banyak. Ada rambutnya di hidung kita ini kan ada rambut, ada bulu rambut juga. Jadi ada rambut, ada bulunya lagi. Dalam bahasa medis rambut itu ada silianya. Jadi rambut itu ada bulu-bulu halusnya lagi, silia namanya. Itu fungsinya luar biasa. Ayo, gini, ini suhunya berapa sekarang? Ada AC berapa? Enggak lah, ini di situnya tertulisnya 18, tapi suhunya di sini sekarang enggak 18 kalau sekian ini, mungkin 23, 25an. Taruhlah, sesuai itu, taruhlah ya 18 ya. Suhu tubuh kita berapa? Suhu tubuh kita itu 36,8 sampai 37,2 normalnya. Suhu ruangan 18 misalkan. Suhu tubuh kita 36. Berarti dinginan mana? Dinginan ruangan. Jenengan bayangkan sekarang benda yang ditaruh di sebuah tempat yang dingin, kemudian ditempatkan di tempat yang lebih panas. Jenengan taruh gelas ke kulkas, dingin ya, jenengan keluarkan, jenengan masukkan ke air hangat atau air panas. Apa yang terjadi dengan gelas itu? Meletek, pecah. Sekarang jenengan bayangkan, suhu di sini lebih dingin, masuk ke tubuh jenengan yang suhunya lebih panas. Kira-kira apa yang terjadi dengan paru-paru kita? Jebol paru-paru kita. Dari sesuatu yang dingin kita hirup, dipaksa masuk ke tubuh kita, ke paru-paru kita, jebol paru-paru kita. Makanya Allah menciptakan, ini masih suhu, belum kecepatan, belum tekanan. Tekanan udara di sini sama di dada kita beda. Kecepatan masuknya udara waktu kita menghirup beda lagi. Maka kemudian lubang hidung 2, tengahnya ada sekatnya, ada rambut dan ada bulu rambut hidungnya. Ketika udara itu masuk, kecepatannya buanter direm, gampangnya gitu. Maka ada sekat. Ketika mengirim udara natap ke sekat itu, ada rambut, ada bulu rambut, maka kecepatannya berkurang. Kecepatannya akan melemah, tekanannya juga akan mengikuti tekanan tubuh kita. Dan kemudian ternyata rambut dan bulu rambut kita itu memproduksi cairan hangat. Jadi udara yang masuk ke hidung kita itu dihangatkan melalui mekanisme rambut hidung kita tadi itu, bulu di rambut hidung kita silia tadi itu memproduksi cairan hangat. Sehingga udara yang masuk itu dihangatkan melalui mekanisme terciptanya air itu. Maka suhunya sama dengan suhu tubuh kita. Ketika masuk lebih dingin ke hidung kita sudah menjadi sama suhunya, karena ada penghangatnya di sana. Nah, penghangatnya itu berupa cairan itu. Dalam kelamaan kalau produksi cairannya semakin banyak, kan tiap hari produksi terus kan. Tambah banyak, akhirnya mengering, jadilah pupil kita itu. Jadi pagi ini jenengan tahu mekanisme terbentuknya pupil, dan itu sunnatullah, dan itu mekanisme yang Allah ciptakan untuk tubuh kita supaya tadi suhunya sama, tekanannya sama, kecepatannya sama, tidak nabrak-nabrak di tubuh kita. Termasuk juga bulu rambut tadi itu punya kemampuan hebat. Kemampuannya dia mampu menangkap semua yang masuk melalui sistem pernafasan kita yang dianggap merugikan tubuh kita.
ada kuman, ada debu, ada virus, ada apapun itu yang masuk melalui hidung kita akan ditangkap oleh silia tadi itu. Ditangkap. Kalau terus kemudian hasil tangkapannya itu sudah banyak, dia nggak kuat nahan kan, maka dia tinggal minta ke otak. Wih, iki wis kakean sing tak tangkep iki. Ayo, terus otak memerintahkan tubuh kita untuk kemudian mengeluarkan bahan-bahan kotor tadi itu dalam bentuk bersin itu. Makanya kalau bersin apa yang diucapkan? Kok enggak innalillahi? Karena kenapa alhamdulillah ucapannya? Karena sebagai rasa syukur. Rasa syukurnya kenapa? Iya, karena enggak jadi kemasukan kuman, enggak jadi kemasukan bahan-bahan yang itu merugikan tubuh kita. Ya gitu itu di kedokteran Islam itu yang dibahas ya gitu-gitu itu. Cari penelitiannya, jurnalnya, ya kita melakukan penelitian dan seterusnya. Ini aja sholat subuh kenapa kok 2 rakaat? Ya wis tuntunan itu 2 rakaat ya. Betul itu tuntunannya 2 rakaat, tapi kenapa 2 rakaatnya itu dibahas di sini kedokteran. Ya pertemuan berikutnya nanti bahas itu. Nah, udara yang masuk ketika nyampe di paru-paru bertukar udaranya, oksigen tadi bertukar dengan karbon dioksida dikeluarkan. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Penelitian Dr. Aisyah Dahlan itu ketika seseorang itu selesai beristighfar, istighfarnya astagfirullahaladzim, jadi lengkap meminta ampun kepada Allah dan kemudian mengagungkan asma Allah. Tidak istighfar saja, tidak astagfirullah saja, atau saya dulu istighfar yang panjang itu, enggak. Cukup astagfirullahaladzim saja. Apa yang kemudian terjadi ketika seseorang itu beristighfar? Nah, barunya dirahmati Allah, normalnya orang bernafas itu menghirup oksigen, mengeluarkan tadi karbon dioksida. Proses itu terjadi di mana? Di paru-paru bagian luar. Jadi paru-paru itu cabang pertama namanya bronkus, cabang kedua bronchiolus, cabang ketiga alveolus. Paling luar itu alveolus itu. Bronkus kalau kena radang namanya apa? Bronkitis. Bronchiolus kalau kena radang namanya bronchiolitis. Alveolus kalau kena radang namanya alveolitis. Pokoknya itis itu berarti ada infeksi di sana. Nah, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di bagian paling luar paru-paru kita, alveolus itu. Jadi paru-paru itu ditempeli pembuluh darah banyak di seputaran alveolus paling luar itu. Tempeli pembuluh darah banyak di sana pembuluh darahnya. Bahkan ketika diukur pembuluh darah yang nempel di paru-paru kita, di alveolus kita itu, ketika kemudian diambil satu persatu dan kemudian diukur. Jadi pokoknya pembuluh darah yang nempel di paru-paru itu ketika diukur dalam benak panjenengan kira-kira berapa panjangnya? Berapa Bu? Jadi pembuluh darah itu nempel di paru-paru untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi itu. Berapa pembuluh darahnya? Panjangnya. Jadi diambil satu, dijejer gitu loh. Misalkan seperti itu, ngitungnya. Berapa jaraknya, panjangnya? Panjangnya itu 1.500 kilo. Jadi sini Jakarta PP, itu loh pembuluh darah yang nempel di paru-paru kita. Sebegitu panjangnya itu oleh Allah dilempit sedemikian rupa sehingga nempel di paru-paru kita. Maka proses pertukaran oksigen itu luar biasa hebat. Melibatkan 1.500 kilo alveolus yang kemudian menjadi tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Secara normal, orang itu kalau bernafas menghirup oksigen 3 liter, mengeluarkan karbon dioksida 3 liter. Kenapa ini harus saya sampaikan? Supaya paham bagaimana istighfar itu mampu menyehatkan. Jadi alveolus ibaratnya ruangan ini, masuk oksigen 3 liter,
keluar karbon dioksida 3 liter, paham ya? Jadi masuk dulu 3 liter, ini kemudian keluar 3 liternya, ya karbon dioksidanya itu. Karbon dioksida itu racun, makanya harus dikeluarkan. Ibaratnya sepeda motor gitu, karbon dioksida itu asap knalpotnya. Jadi proses energi bisa gerak, sepeda motornya bisa jalan, selalu ada residu, selalu ada sampahnya berupa asap itu tadi. Nah, orang normal menghirup oksigen 3 liter, mengeluarkan karbon dioksida 3 liter. Hebatnya ketika seseorang itu beristighfar, selesai satu kalimat saja astagfirullahaladzim, apa yang kemudian terjadi? Dari penelitian itu mengatakan ketika seseorang selesai beristighfar yang betul-betul tulus dari dalam hati, meminta ampun kepada Allah, yang terjadi karbon dioksidanya diusir keluar dulu. Kalau tadi masuk 3 liter, keluar 3 liter. Ketika seseorang itu beristighfar, karbon dioksidanya diusir keluar dulu dari paru-paru kita itu. Maka yang masuk oksigennya berapa? 6. Tetapi karena diusir, artinya tidak secara alami, maka yang keluar itu 2 liter. Maka di penelitiannya Dr. Aisyah Dahlan itu, yang masuk ketika seseorang beristighfar, oksigen yang masuk itu 5 liter. Apa efeknya kalau kemudian oksigen di udara yang masuk, udara yang masuk ke tubuh kita 5 liter, berarti kan hampir 2 kali lipatnya orang normal ketika bernafas normal. Apa efek yang kemudian timbul? Kadar oksigen di dalam tubuh kita akan meninggi, hampir 2 kali lipatnya. Apa manfaatnya kalau oksigen di tubuh kita itu banyak? Bagi yang dirahmati Allah, kalau masih ingat, bagian terkecil di tubuh kita itu namanya apa? Apa? Sel. Iya betul, sel. Sel itu kalau berkelompok sejenis membentuk jaringan. Beberapa jaringan jadi satu, jadilah organ. Beberapa organ jadilah sistem organ. Berbagai macam sistem organ jadilah tubuh kita. Contohnya sederhananya gini, sel lambung. Sel lambung itu kalau sejenis ngumpul jadilah jaringan. Jaringan otot lambung, jaringan mukosa lambung, jaringan saraf lambung, jaringan darah lambung, dan seterusnya. Jadilah organ namanya lambung. Lambung ketemu duodenum, ketemu esophagus, usus halus, usus besar, rektum, anus, tenggorokan, mulut, dan seterusnya. Jadilah sistem organ pencernaan. Sistem organ pencernaan ketemu dengan sistem organ pernafasan, sistem organ perpipisan, sistem organ persarafan, seterusnya, jadilah tubuh kita. Sekali lagi, kenapa kok ini harus saya sampaikan? Supaya kita paham betul. Maka bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel, terbentuklah tubuh kita. Ketika seseorang itu sakit, sakit apapun, ketika seseorang itu sakit apapun, yang sakit adalah selnya. Paham ya? Karena yang membentuk itu selnya itu. Orang diabetes misalkan, yang sakit apanya? Orang kencing manis itu yang sakit apanya? Sel pankreasnya. Karena sel pankreasnya tidak mampu memproduksi insulin sesuai dengan kebutuhan tubuh. Orang asma yang sakit apanya? Sel paru-parunya. Orang hipertensi yang sakit sel apanya? Sel ginjal dan sel jantungnya. Orang stroke yang sakit sel apanya? Sel saraf di otaknya. Sederhananya, penyakit apapun yang diderita oleh seseorang, yang sakit itu adalah selnya. Lalu apa yang menyebabkan sel ini sakit? Hampir semua yang menyebabkan sel ini sakit adalah karena selnya kekurangan oksigen. Oksigen itu kebutuhan vital bagi tubuh kita.
Maka kenapa kok harus memasukkan oksigen secara terus-menerus dan mengeluarkan karbon dioksida? Karena memang karbon dioksidanya itu racun, oksigen yang dibutuhkan oleh seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Maka kalau ada sel yang pada perjalanannya kekurangan oksigen, maka sel itu nanti rusak atau sel itu mati. Ketika rusak atau mati yang bukan dalam tataran normatif, maka ini nanti akan menimbulkan berbagai macam penyakit itu tadi. Nah, ketika seseorang beristighfar, tadi kan kadar oksigennya meningkat menjadi hampir 2 kali lipatnya itu. Sel yang dulu-dulunya ketika orang itu tidak beristighfar kekurangan oksigen, ketika orang itu memperbanyak istighfarnya, oksigen di dalam tubuhnya tinggi, oksigen di dalam tubuhnya hampir 2 kali lipatnya, maka sel yang tadi sakit karena kekurangan oksigen akan dipenuhi kebutuhan oksigennya. Bisa dipahami ya? Selnya tadi itu sebagai penyusun dari tubuh kita itu rusak karena kekurangan oksigen. Ketika orang beristighfar, kadar oksigennya meningkat, maka sel yang kekurangan oksigen tadi dipenuhi kebutuhan oksigennya. Maka sel tadi lambat laun yang rusak karena kekurangan oksigen, lambat laun dipenuhi kebutuhan oksigennya, dipenuhi, kerusakannya ditandani, pada satu titik nanti sel yang rusak itu akan normal kembali. Sel yang normal kembali nanti akan menyebabkan jaringannya membaik, normal juga. Ketika jaringannya membaik, organnya juga membaik, maka penyakitnya itulah kemudian akan Allah sembuhkan. Mekanismenya itu. Lalu timbul pertanyaan, nah terus berapa banyak istighfar yang harus dibaca dalam satu hari? Berapa banyak istighfar yang harus diucapkan untuk kemudian bisa mendapatkan efek atau manfaat seperti itu? Kita jelas kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka nggak ada pedoman lain ketika berapa banyak istighfar yang harus dibaca. Jelas sudah, panutannya adalah Rasulullah. Rasul berapa kali dalam sehari beristighfar? Ada riwayat mengatakan 70 kali, ada riwayat mengatakan 100 kali, ada riwayat sahih lain yang mengatakan sepagi itu sudah 100 kali Rasulullah itu. Sepagi saja itu sudah 100 kali. Maka ketika kemudian bentukan banyaknya tadi berapa banyak, jelas ketika pengen mendapatkan manfaat dari istighfar itu sehari minimal 70 sampai 100 kali. Ketika kita memahami bahwa ketika beristighfar oksigen kita tinggi, ya sebaiknya minimal 100 kali dalam satu hari. Pertanyaan sederhana berikutnya adalah, kenapa Rasulullah kok beristighfar? Istighfar itu apa? Meminta ampun kepada Allah. Ya, setelah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita atas izin dan rahmat Allah, maka dimasukkan ke surga. Itu kan istighfar kita kan peruntukannya itu. Karena kekekalan kehidupan kita itu ya di surga itu, di akhirat nanti. Pertanyaannya itu tadi, ngapain Rasulullah kok harus beristighfar? Wong Rasulullah itu jelas masuk surga. Wong Rasulullah itu jelas maksum, dihindarkan dari kesalahan. Tapi kenapa kok masih istighfar? Maka pasti ada dua jawaban. Jawaban secara medis, jawaban secara teologi syariat Islam. Secara syariat Islam kenapa? Itu menjadi bagian dari rasa syukurnya Rasulullah. Seperti halnya ketika Rasulullah sholat kakinya sampai bengkak itu. Kemudian supaya ditiru oleh umatnya, supaya kita menirunya tadi itu. Jadi karena Rasulullah itu uswah kita, ya sudah, maka itu yang harus kita tiru.
Nah, yang menjadi menarik ketika tataran medis itu tadi, tataran teologis, tataran syariat Islamnya, tataran medisnya itu tadi, ternyata Rasulullah itu beristighfar setiap hari itu korelasinya dengan sel. Ketika sel yang ada di tubuh Rasulullah, ketika kemudian Rasulullah melakukan aktivitas berbagai macam itu, kemudian selnya ada yang rusak, hari itu juga diperbaiki. Jadi sel rusaknya Rasulullah itu hari itu diperbaiki dengan mekanisme istighfar itu. Maka kita semua paham bahwa Rasulullah adalah orang yang paling sehat. 63 tahun usia beliau cuma sakit 3 kali. Saat menerima wahyu pertama kali, gerges meriang gitu ya. Kemudian menjelang wafat beliau sakit. Ada riwayat lain yang mengatakan beliau pernah diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau. Sakit beliau. 63 tahun sakitnya 3 kali. Ayo bandingkan dengan kita. Jenengan ada yang sepekan ini tidak sakit? Enggak pusing, enggak mules, enggak diare. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa kalau Rasulullah sesehat itu, sementara kita ini kalau dalam tataran data ya, di Surabaya, di Sidoarjo itu rata-rata satu orang itu dalam 1 bulan mesti sakit 1 kali. Bukti otentiknya apa? Bukti otentiknya ketika panjenengan nanti yang diamanai Allah penyakit kronis, diabetes, hipertensi itu kalau ke rumah sakit diberi obat 1 bulan. Tanggal 1 nanti datang lagi tanggal 1. Itu saja karena saking cintanya sama rumah sakit, belum tanggal 1 sudah ke rumah sakit lagi. Artinya sakitnya 2 kali dalam 1 bulan. Kalau umur kita 60 misalkan ya, sudah berapa kali sakitnya? 60 kali 12, jadi 720 kali kita sakit. Rasulullah 63 tahun 3 kali. Maka kalau pengen kita ini sesehat Rasulullah itu, lakukan sunnah-sunnahnya Rasul itu. Tahajud, duha, tidurnya miring ke kanan, ya qaulullah, nanti siang tidur setengah jam. Sholat yang tumanina, sholat yang tidak usah kesusu, sholat yang nikmat, sholat yang nyaman, sholat berjamaah di masjid. Itu bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah yang ketika kemudian kita menjalankannya, pasti ada bonus berupa kesehatan. Pasti sudah itu. Sholat subuh ini kenapa 2 rakaat? Berat. Jamaah di sini subuh sama maghrib banyakan mana? Wah, luar biasa kalau banyakan subuh. Subuh itu berat karena saat itu lagi stres-stresnya orang. Nanti hubungannya sama hormon kortisol, hormon stres itu. Jadi semua hal yang kemudian menjadi sunnah Rasul, sunnah itu apa yang dikatakan, apa yang dilakukan Rasulullah, itu semuanya berdampak positif buat kesehatan kita. Qaulullah, tidur siang hari sebentar itu menyehatkan. Dan yang melakukan itu dalam konteks sebuah negara atau konteks sebuah komunitas, yang melakukan pertama kali justru orang Jepang. Sekolah di Jepang itu siang istirahat, sejak lama itu tidur. Memang bangkunya disetting untuk bisa geblak ke belakang, untuk bisa tidur, dan harus tidur. Dan itu yang kemudian diterapkan sekarang ini. Banyak sekolah Muhammadiyah yang menerapkan itu, banyak sekarang. Jadi siang itu ya harus tidur sebentar, untuk kemudian enggak sampai setengah jam lah pokoknya. Jadi kalau penelitiannya setengah jam tidur qailullah siang itu akan menyehatkan, gitu ya. Maka kemudian ketika kita menjalankan sunnah-sunnah itu, maka akan banyak bonus yang kemudian kita peroleh. Dalam konteks ini ya, selain pahala, tentu ternyata berkorelasi positif dengan kesehatan kita. Maka istighfar itu menyehatkan, istighfar itu mencegah penyakit, istighfar itu mengobati penyakit. Kapan
kalau terus kemudian penyakit itu akan Allah sembuhkan dengan istighfar kita itu. Sudah tertulis sesungguhnya di Lauhul Mahfuz, wal samai wal azghar min dalik wal akbar ila fi kitabim mubin. Di surat Yunus 61 itu dijelaskan kalau hal-hal kecil, hal-hal hebat yang terjadi pada kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masalahnya adalah kita tidak bisa melihat Lauhul Mahfuz kita. Bisa enggak panjenengan menghadap ke Allah, ya Allah, mbok saya bisa lihat Lauhul Mahfuz itu. Nanti kira-kira 1 Mei itu ada apa sih di dalam diri saya gitu misalkan. Yang diabetes, kira-kira diabetes saya ini sembuhnya kapan ya Allah dengan istighfar ini itu. Nggak bisa kan? Karena kita nggak bisa melihat apa, nggak bisa melihat Lauhul Mahfuz kita masing-masing. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Berikhtiar sebaik-baiknya. Wa laisa lil insani illa masya. Bahwa Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang kita usahakan. Atau dalam bahasa positifnya, Allah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka teruslah beribadah, itu menjadi rahasianya Allah. Misalkan ini ya, sekarang ketika panjenengan sekarang menjadi paham, oh istighfar itu sebegitu hebatnya ya manfaatnya. Kemudian dengan pemahaman itu, jenengan di sepertiga malam selepas tahajud itu baca istighfar, meminta ampun terus kepada Allah. Tahu-tahu hari Senin ini mau dijalankan nanti malam itu Ahad gitu ya. Tahu-tahu Senin hipertensi jenengan terkontrol. Tahu-tahu diabetes jenengan tidak minum obat, kadar gula darahnya bagus. Tahu-tahu keluhan apapun yang jenengan miliki, tahu-tahu Allah hilangkan. Yaitu hak prerogatifnya Allah, hak sepenuhnya Allah. Tahu-tahu disembuhkan atau masih butuh proses sebulan lagi, 2 bulan lagi atau apapun itu, yang penting kita berusaha, kita berikhtiar, maka nanti pasti akan Allah sembuhkan. Prosesnya jelas sudah. Ya tinggal berapa banyak sel yang rusak, itu yang kita nggak tahu. Berapa banyak sel yang tersembuhkan setiap harinya, kita juga nggak tahu. Makanya perbanyak istighfar. Karena istighfar itu akan membuat kita ini jauh dari sikap sombong. Istighfar namanya kita yang meminta, maka posisi kita rendah di hadapan yang kita mintai. Jadi kita itu rendah banget. Istighfar itu mencegah seseorang dari sifat sombong. Ketika orang beristighfar, ada sombongnya enggak waktu istighfar? Ada orang yang istighfar itu minta ampun kepada Allah itu ya, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku gitu misalkan ya. Tapi di hati yang lain, sakjane dosaku gak gede-gede banget gitu. Tapi ya Rasulullah memerintahkan untuk istighfar, ya istighfar apa adanya gitu. Pasti ketika beristighfar itu kita merendahkan diri di hadapan Allah. Itu melatih sifat untuk supaya tidak sombong. Itu melatih untuk kita ini tawadhu, melatih untuk kita tidak sombong. Layatul jannah tamangkana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong, walau sebesar biji zarah sekalipun. Sekecil apapun itu kalau masih ada sombong, maka Allah haramkan jasadnya masuk surga. Maka jangan sombong. Nah ini itu konteksnya meminta ampun kepada Allah. Belum minallahnya minta ampun. Kalau belum minanasnya minta maaf kepada seseorang ketika kita menyalahi. Faham betul hal insan makhluk atau nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya gila. Nah tadi pertanyaan di awal, meminta maaf saja, meminta ampun kepada Allah saja, itu kita diberi bonus kesehatan yang luar biasa. Apalagi memberi maaf. Dan ayatnya tadi dibaca, cirinya orang yang muttaqin itu hasil dari kita berpuasa kemarin. Kan ayatnya gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang beriman berpuasa jadi orang bertakwa.
Maka ketika kita selepas menjalankan Ramadan kemarin, kemudian kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa, artinya puasa kita itu sukses. Lah orang bertakwa itu yang seperti apa? Ciri-cirinya orang yang bertakwa itu disebutkan di surat Ali Imran 134 tadi itu. Satu, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ada 3 cirinya. Orang yang menginfak sedekahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit, orang yang mampu menahan amarah, dan yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang bertakwa itu levelnya bukan salah minta maaf, tapi disalahi memberi maaf. Itu orang yang bertakwa. Kalau salah minta maaf itu ya umum, namanya salah ya jaluk sepuro. Tapi ini enggak, levelnya di atas itu. Levelnya disalahi tapi dia memberi maaf. Nah pertanyaannya itu tadi, memaafkan itu sulit atau mudah? Ayo. Sulit. Ada diskusi yang menyatakan anainatun niyatibi, kata Allah, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau jenengan ditanya memaafkan itu sulit apa mudah? Sulit, dicatat oleh malaikat. Sulit. Nah, sama malaikat dilaporkan ke Allah. Ya Allah, sulit. Oh ya, di ACC sama Allah. Tanda tangan. Sulit. Maka hal itu yang terjadi. Kita ini nggak sadar. Dalam bahasa psikologinya afirmasi namanya. Ini ngajinya sampai jam berapa? Sudah habis ya? Ya wes, sambung sedikit ya. Gak enak loh tengah-tengah. Itu sering terjadi pada kita. Apa yang kita mindsetkan dalam bahasa psikologi namanya afirmasi itu. Apa yang ada di benak kita, ya itu yang terjadi. Jenengan berangkat dari sini, saya sering menyatakan gitu. Jenengan berangkat dari sini mau ke TP. TP tahu apa TP? Tugu Pahlawan. Ya Tunjungan Plaza namanya. Mau ke Tunjungan Plaza Sabtu nanti malam misalkan, Sabtu malam Ahad, jenengan habis Isya berangkat. Mau ke Tunjungan Plaza. Di benak jenengan sudah ada nanti Gunung Sari macet, Joyoboyo macet, Menggong Kiri, Darmo macet, Urip Sumarjo macet, Basuki Rahmat macet, wis. Di benak jenengan sudah itu. Jenengan baru keluar ke Durus ini sudah ketemu macet. Loh, Allah kan enak toh. Allah kan tinggal ACC saja. Wah, benak jenengan itu ruwet dengan macet, ya sudah di ACC aja tanda tangan. Iya wis, ketemulah macet. Kita itu sesungguhnya sering mengalami seperti itu. Beda ketika kemudian kita berangkat wis bismillah, insya Allah gak macet. Ketemu misal ini ya, sudah lewat Gunung Sari tidak macet, terus jenengan nyetel SS gitu misalkan ya. Ternyata di jalan Joyoboyonya macet, jenengan belok kiri ke Bayangkara itu. Kodam itu oleh Allah dibelokkan ke kiri supaya nggak ketemu Joyoboyo. Kemudian ketika dibelokkan kiri terus Kute mau ke Darmo, ternyata juga dapat kabar oh Darmo macet, jenengan dibelokkan kiri ke Diponegoro. Nanti tahu-tahu lewat Pasar Kembang. Wis mbuh apa teko Tegal Sari, tahu-tahu TP ndak kena macet jenengan. Sama, ketika di TP pun juga gitu. Kalau pikiran jenengan, wah ini mlebu TP Sabtu malam Ahad, ya gak kira oleh parkir. Jenengan masuk TP, ya keluar Enggong Malang gak oleh parkir. Tapi kalau mindsetnya, wis bismillah, insya Allah dapatlah parkir. Allah yang akan settingkan itu. Masuk thread, jenengan wis iring-iringan jenengan kalau parkir itu biasanya ya, jenengan terima telepon. Jenengan ngangkat telepon, maka jarak antara mobil jenengan dengan depan jenengan agak jauh, karena jenengan harus terima telepon. Agak jauh. Tahu-tahu ada yang nyetater, jegreng, lampunya nyala, mobil depan sudah lewat, jenengan belum lewat, dapat parkir.
tanda kutipnya mohon maaf, ironisnya kita ngomongnya ketepaan ono mobil pas metu, dilala ono mobil metu. Ya Allah, nggak ada yang ketepaan dalam hidup kita itu. Oh, daun jatuh aja itu skenario nya Allah kok. Masa ya parkir itu ketepaan? Pasti enggak lah. Itu skenario nya Allah. Allah menskenariokan itu karena apa? Karena pikiran kita, pikiran yang positif itu. Maka akhirnya kita dapat parkir, kita tidak ketemu macet. Maka jangan memberi ruang kepada otak kita, pikiran kita ini untuk hal-hal jelek. Capek kita itu. Makanya isi terus dengan yang baik, isi terus dengan yang positif. Maka positif itulah yang terjadi pada kita. Ketika kita mengisinya dengan hal negatif, ya hal negatif itu yang terjadi pada kita. Maka ayo isi terus. Sama dengan ketika seseorang tadi itu. Maka tadi kan pertanyaannya, memaafkan itu mudah atau enggak? Mudah. Oh, mesti ngele wong karek nyepurani ngono ae. Wis dilupakan semua nuannya itu. Wong kita ini juga sama kok. Kita ini juga tempatnya salah, tempatnya khilaf kok. Ketika kita memahami itu ya sudah, orang lain salah, maafkan sudah. Dan orang yang pemaaf itu konteks kesehatannya sangat-sangat sehat, berbanding terbalik dengan orang yang pendendam itu. Orang yang masih menyimpan bara, menyimpan api, menyimpan duri di hatinya karena tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain, itu capeknya luar biasa. Stres iya, cemas iya. Kalau ketemu orangnya nyantai saja. Orang yang dendam itu yang beguduk sendiri kan ya. Papasan gini, wongi biasa yang masih tidak bisa memaafkan itu ngeruwotok karepe dhewe. Tekanan darahnya meningkat, jantungnya berdetak lebih cepat, nafasnya ngongsrong. Orangnya biasa saja, tapi kitanya yang kemudian seperti itu. Tahu-tahu geblak diwok, stroke gara-gara yang dendam sama orang, ketemu wongi itu tadi. Coba nggak capek tak hidup gitu itu. Dalam tataran medis itu sangat-sangat mengganggu, sangat menimbulkan berbagai macam penyakit. Maka tadi itu sederhananya, ya walaupun itu sebenarnya ada penjelasan detail terkait dengan orang yang memaafkan itu. Tapi korelasinya itulah, orang biasa saja yang meminta maaf, meminta ampun kepada Allah saja disehatkan, apalagi yang memberi maaf. Jadi sekarang ini kalau toh panjenengan masih menyimpan marah pada seseorang, lepaskan sudah. Wis buat 1000 alasan untuk kemudian tidak marah, buat 1000 alasan untuk memaafkan kesalahan orang lain, itu salah satu item yang bisa dijelaskan karena orang memaafkan itu akan disehatkan oleh Allah. Dalam konteks pagi ini teruslah kita beristighfar, istighfar terus yang banyak, minimal 100 kali dalam satu hari itu. Insya Allah penyakit apapun yang diderita oleh seseorang, lambat laun akan Allah sembuhkan. Pada satu titik akan Allah sembuhkan semuanya. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu wa fatul karim wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.